Shalom, selamat pagi semuanya. Mari Shalom. kita memuji Haleluya. Tuhan. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Ku sembah Kau, ya Bapa, ku sembah Kau, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Ku sembah Kau, ya Bapa, ku sembah Kau, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Ku sembah Kau, ya Bapa, ku sembah Kau, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Sembah Kau, ya Bapa, ku sembah Kau, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Ku sembah Kau, ya Bapa, ku sembah Kau, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Dalam hidupku selalu. Haleluya, 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 haleluya.
kasih Tuhan Yesus, Kau baik. Kau sungguh Allah, Kau yang sungguh sangat baik. Pagi hari ini Kau tetap menyertai kami dalam siaran gembala, siaran renungan pagi hari ini ya Tuhan. Sebentar lagi Kau baca firman-Mu, merenungkan firman-Mu, Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Berikan roh pengertian bagi kami agar kami dapat mengerti akan firman-Mu, dan berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan Yesus. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Engkau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Haleluya. Selamat pagi semuanya. Mari kita baca di Matius 25 ayat 34 sampai 40. Matius 25 ayat 34 sampai 40. Di Matius, bentar ya. Matius 25 ayat 34. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan, ketika aku haus, kamu memberi aku minum, ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan, ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian, ketika aku sakit, kamu melawat aku, ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, dan haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai seorang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Amin. Puji Tuhan. Kita baca di Matius 25 ayat 40 tadi, yaitu sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Berikut pagi hari ini yaitu semangat Natal ya, karena ini sudah bulan Desember, kita banyak yang melakukan perayaan Natal. Jadi ada semangat Natal ya. Ada sebuah kisah, yaitu pada suatu acara jamuan makan malam Natal di gereja untuk merayakan beragam budaya dari tamu-tamu mancanegara. Saya bertepuk tangan gembira mengikuti irama alat musik dorbuka, yaitu sejenis drum dan oud mirip gitar, saat band memainkan lagu Natal tradisional asal Timur Tengah yang berjudul Lailat al-Milad. Lailat al-Milad. Vokalis band itu menjelaskan bahwa judul lagu tersebut berarti malam kelahiran. Liriknya mengingatkan para pendengar bahwa semangat Natal
dapat ditemukan dalam tindakan melayani orang lain, seperti menawarkan air minum kepada orang yang haus atau menghibur hati mereka yang sedih. Lagu itu kemungkinan terinspirasi dari salah satu perumpamaan yang disampaikan Yesus. Di dalam perumpamaan tersebut, Yesus memuji para pengikutnya atas perbuatan yang telah mereka lakukan baginya. Memberi makan saat dia lapar, minum saat dia haus, dan pendampingan serta perawatan saat dia sakit dan sendirian. Alih-alih menerima saja pujian Yesus, orang-orang itu justru terkejut karena merasa tidak pernah melakukan semua itu baginya. Yesus menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dalam masa Natal ini, kita seringkali terdorong untuk mengekspresikan semangat Natal dengan pesta dan kemeriahan. Namun, Lailat al-Milad mengingatkan bahwa kita dapat mempraktekkan semangat Natal yang sesungguhnya dengan cara mempedulikan sesama, yang menafsirkan dengan mempedulikan orang lain. Kita tidak hanya melayani mereka, tetapi juga melayani Tuhan Yesus. Ya, ini sebuah kisah ya. Ya memang kita di dalam acara Natal pasti kita ya ibadah, ya terus pesta Natal ya, dengan makan-makan, minum-minum, ya itu sudah semua yang biasa kita lakukan ya. Tapi bisa kita lakukan juga Natal itu ya, semangat Natal ya, itu dengan kita memperhatikan orang-orang di sekitar kita ya, apakah mereka lapar sehingga kita bisa memberi mereka makan, apakah mereka haus kita bisa memberi mereka minum, apakah dia sakit kita bisa menjenguk bahkan merawatnya, ketika dia butuh tumpangan kita bisa memberikan tumpangan kepada mereka. Nah, itu suatu hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan ya kasih ya di dalam Natal ini. Karena Yesus lahir di dunia ini yaitu dengan dia mengajarkan kepada kita kasih. Dengan kita melayani sesama itu suatu kasih. Kalau kita bisa melayani sesama berarti kita bisa juga sudah melayani Yesus. Ya, itu wujud daripada semangat Natal ya. Kita cuma hura-hura, kita pesta-pesta Natal ya. Sehingga kita dikritik ya, biayanya berapa puluh juta itu dihabiskan semalam untuk pesta Natal ya. Nah, langkah indahnya kalau gitu, biaya itu diberikan pada orang-orang yang membutuhkannya ya. Tapi ya kedua-duanya memang perlu ya. Yang satu dilakukan, yang lain tidak boleh dilupakan ya. Kita juga bukan berarti nggak boleh pesta Natal, tapi juga memberi kepada orang yang membutuhkannya ya gitu ya. Kita dari kaum pria gereja nanti minggu depan akan melakukan aksi Natal, pesta Natal ya, ibadah Natal di sebuah
panti pemulihan. pemulihan, sebuah panti pemulihan. Nah, di situ kita bisa merayakan Natal bersama teman-teman tercinta itu di pelayanan kasih itu ya. Jadi kita ke sana juga tidak hanya pesta Natal, tapi kita bawa macam-macam yang mereka butuhkan di pelayanan kasih itu ya. Jadi untuk bisa dibagikan kepada semua saudara-saudara kita yang tercinta itu ya, saudara-saudara kita yang membutuhkan, di situlah nanti kita bawa macam-macam ya, bawa beras, bawa gula, bawa minyak, bawa sabun, bawa odol ya, macam-macam yang mereka butuhkan ya. Dan dikumpulkanlah dana dari rekan-rekan yang cukup untuk semuanya itu. Juga ada kita makan-makan, jangan lupa itu makan-makan itu. Kalau kita kumpul itu pasti kan makan. Ya, jadi kita juga bawa kotaan ya untuk makan, kita makan bersama dengan mereka. Mungkin harus sediakan berapa ya, 75 sampai 100 kotak ya, untuk kita makan bersama dengan saudara-saudara kita yang terkasih itu ya, gitu loh. Jadi wujud ya Natal itu ya, ini semangat Natal itu, kita harus semangat ya melayani sesama itu untuk mewujudkan kasih, bahwa kita ada kasih kepada mereka, orang-orang yang perlu diperhatikan. Ya itulah ajaran kasih daripada Yesus, sehingga kita harus mempraktekkannya ya. Di sini ada pertanyaan, yaitu bagaimana selama ini Anda memahami semangat Natal? Ya. Apa yang dapat Anda lakukan untuk melayani sesama di masa Natal kali ini? Nah, itu tadi suatu hal yang sudah kita praktekkan ya, nanti kita lakukan melayani sesama di masa Natal ya. Tuhan Yesus ya, tolonglah kami untuk mencerminkan semangat Natal yang telah Engkau tunjukkan dengan datang ke dunia, bukan untuk dilayani melainkan untuk melayani. Nah, ini sebuah teladan daripada Yesus yang luar biasa ya. Dia datang ke dunia bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Kita seringnya ingin dilayani, tapi enggan untuk melayani. Nah, ini untuk mewujudkan semangat Natal dan menunjukkan bahwa engkau adalah murid-murid Yesus, maka kita harus mempunyai semangat Natal itu dengan engkau melayani ya, bukan dilayani tapi engkau melayani. Disitulah ayo kita sama-sama bisa mewujudkan teladan daripada Yesus ini untuk kita melayani sesama kita ya. Itu berarti suatu kita menunjukkan bahwa kita juga mengasihi Kristus kalau kita mengasihi sesama. Kalau kita ngomong aku mengasihi Tuhan Yesus, tapi kita tidak bisa mengasihi sesama, itu sama dengan omong doang ya, sama dengan omong doang. Aku sudah melayani Tuhan ini, tapi ketika kita ada acara untuk melayani sesama, dia tidak mau melayani. Nah itu ya, ayo kita dengan ini mempunyai semangat Natal, yaitu semangat untuk melayani sesama, karena Tuhan Yesus terlebih dahulu sudah dia memberikan teladan pada kita bahwa dia datang ke dunia tidak untuk dilayani tetapi untuk melayani. Amin, 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 haleluya. Puji Tuhan, syukur aja bagimu Yesus. Kau baik, kau sungguh sangat baik. Bapak ya. Terima kasih karena kami diingatkan
supaya sukacita Natal itu dan semangat Natal itu kita bagikan bagi orang-orang yang terpinggirkan, terlupakan, mereka yang ada banyak masalah, mereka yang sakit, mereka yang terbaring di rumah sakit, mereka yang ada di panti-panti asuhan, mereka yang dilupakan oleh dunia. Tuhan, tolonglah mereka dan tolonglah kami supaya kami mengingat mereka. Terima kasih ya Yesus Kristus Tuhan. Engkau sudah mati bagi kami tanpa pandang bulu. Baik kaya atau miskin, Engkau telah ampuni segala dosa dan Engkau telah selamatkan untuk masuk di dalam alam kekekalan. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah Natal ini menjadi cermin bagi kami, refleksi bagi kami, supaya kami memperhatikan orang-orang yang terhilang, orang-orang yang tertindas, orang-orang yang tidak diingat oleh keluarga, dan sebagainya. Terima kasih ya Bapak. Kami menyerahkan masa-masa Advent untuk menjelang Natal ini, untuk menyambut kedatangan Kristus terutama kedua kalinya di bumi ini. Tuhan, jamah setiap hati kami, buka setiap hati kami untuk tidak egois, untuk kami boleh melayani Tuhan, Raja di atas segala raja. Haleluya. Kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin, amin, amin. Selamat bertemu besok. Haleluya. Terima kasih yang sudah semua bergabung. Selamat pagi. God bless you. Semangat, semangat, semangat. Haleluya. Puji Tuhan.